Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini kita akan membahas lagi hal yang paling penting pada saat kalian ujian UMPTKIN tahun 2021, yaitu bagaimana sih gambaran teguran dari kalian yang misalnya mendapat teguran dari panitia atau pengawas UMPTKIN tahun 2021. Nah, maka dari itu kalian harus menghindari yang namanya kalian ditegur supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan seperti didiskualifikasi. Semoga kalian tidak ada yang didiskualifikasi ya. Makanya kalian harus nonton video ini, jangan di skip-skip supaya kalian mendapatkan informasi seutuhnya, selengkapnya, sedetail-detailnya, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana tuh banyak banget tryout gratis. Di sana juga membahas soal tentang UMPTKIN. Dan di sana juga banyak banget informasi-informasi tentang UMPTKIN yang wajib banget kalian ketahui kalau kalian pejuang UMPTKIN. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena di sana tuh aku juga sering membagikan hal-hal tentang UMPTKIN. Apalagi aku tuh sering banget live supaya kita bisa ngobrol, supaya kita bisa sharing langsung dan aku langsung menjawab pertanyaan kalian. Karena kalau di DM, di YouTube, di WA itu tuh udah banyak banget dan ada beberapa yang tidak aku balas. Jadi kalau saya live dan kalian join itu pertanyaan kalian langsung terjawabkan. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, penting banget, dan nyalakan loncengnya, notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru itu kalian langsung mengetahui informasinya. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Ujian UMPTKIN kan sebentar lagi ya, kita tinggal menghitung hari. Dan bentuk pengawasannya, bagaimana sih bentuk pengawasannya itu udah aku jelaskan di video sebelumnya. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana bentuk peneguran dari ujian UMPTKIN. Dan juga ada yang bertanya apakah kita boleh memakai kertas untuk coret-coret matematika. Dan pokoknya ada beberapa pertanyaan di sini yang udah aku rangkum, ini akan aku bahas di video ini. Makanya kalian nonton sampai selesai, oke? Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu, Kak, apakah pada saat ujian UMPTKIN itu kita boleh memakai kertas untuk mengerjakan matematika? Nah, jadi ini tuh pertanyaan yang udah banyak banget juga aku dapat. Jadi sekadar informasi guys, informasi-informasi yang aku jelaskan ini itu udah aku wawancara dari peserta UMPTKIN tahun 2020 yang lulus. Nah, jadi semisalnya kayak kemarin kan aku menjelaskan tentang bagaimana sih sistem pengawasannya, itu tuh aku mendapatkan informasinya dari wawancara peserta UMPTKIN-nya. Jadi kita nggak perlu salah informasi lagi karena ini tuh sesuai dengan pengalaman UMPTKIN tahun 2020. Oke deh, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan kertas untuk mengerjakan soal matematika? Nah, jadi jawabannya guys, begini. Sebelum kalian ujian UMPTKIN, sebelum waktu ujiannya dimulai, itu kalian perlihatkan kertas kosong kalian dulu yang kalian akan pakai sebagai coret matematika. Nah, jadi kalian perlihatkan seperti ini. Kalau pada saat kameranya sudah on cam, nah kalian perlihatkan bahwa ini saya itu mempunyai kertas kosong sebanyak 5 lembar. Kalian perlihatkan kayak 1, 2 kayak begini ya. Misalnya kertas kosong atau buku kosong. Nah, kalian perlihatkan bahwa ini tuh kosong.
bagusnya sih kalian pakai kertas HVS aja ya, jangan buku, pakai kertas HVS yang kosong. Kalian lapor sama si pengawasnya, si panitianya, bahwa kalian akan mempersiapkan kertas kosong sebanyak 5 lembar untuk mengerjakan soal UMPTKIN, untuk mengerjakan soal si matematikanya, untuk dicoret-coret gitu loh. Nah, jadi setelah kalian melapor di panitianya atau di pengawasnya, kalian sudah perlihatkan di kameranya, jadi kalian sudah tidak dicurigai lagi karena misalnya mau menyontek gitu loh. Jadi kalian udah nggak dicurigai lagi karena kalian sudah memperlihatkan si kertas kosongnya. Nah, jadi pertanyaan yang ini sudah dijawab ya, apakah boleh membawa kertas? Jawabannya boleh, asalkan kalian melapor dulu sama si panitianya sebelum ujian bahwa ini saya membawa 5 kertas kosong, 5 kertas HVS kosong guna untuk coret-coret untuk mengerjakan soal matematika. Oke, jadi di sini sudah jelas ya. Oke, pertanyaan kedua yaitu, Kak, gimana sih caranya kalau kita mau minta izin ke toilet pada saat ujian UMPTKIN? Nah, jadi ini juga aku udah cari peserta UMPTKIN untuk sharing bagaimana sih kalau kamu mau izin ke toilet tapi ujiannya udah dimulai. Tapi guys, setelah aku wawancara di peserta UMPTKIN tahun 2020, itu jawabannya ternyata semuanya itu nggak pernah ada yang minta izin, pada saat ujian online UMPTKIN. Kenapa? Karena ada beberapa alasan dari teman-teman kalian yang tahun lalu ujian. Alasannya itu pertama, karena dia tuh takut waktunya habis karena cuma ke toilet gitu loh. Jadi mending ngerjain soalnya gitu loh. Jadi dia nggak berani minta izin. Terus alasan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa aku takut kalau aku minta izin nanti pengawasnya curiga gitu loh, apakah aku ambil jawaban atau gimana. Jadi dia takut minta izin. Kemudian ada juga sih yang katanya dia nggak tahu bagaimana sih caranya ngobrol sama si panitianya, karena kan kalau di HP itu panitianya kan nggak kelihatan. Jadi sistem kameranya itu udah aku jelasin di video sebelumnya, kalian tinggal nonton. Nah, jadi jawaban yang cara minta izin ke WC ini belum bisa aku jawab ya guys, karena aku belum menemukan peserta UMPTKIN tahun 2020 itu yang minta izin pada saat ujian. Nah, jadi karena di sini aku tidak mendapatkan jawabannya, aku akan memberikan saran bagaimana. Nah, jadi sarannya itu aku tuh mau nyaranin kalian sebelum ujian itu kalian harus melakukan hal yang seharusnya kalian lakukan dulu. Semisalnya kalian ke toilet dulu sebelum ujian, kalian semisalnya minum dulu, kalau kalian mau minum air putih atau apa, makan, sarapan gitu loh. Sebaiknya kalian kerjakan dulu sebelum ujian. Nah, jadi sehingga kalau kalian udah ujian, kalian tinggal fokus ke soalnya aja, nggak perlu ke WC, nggak perlu minta izin ke sana ke sini, karena kan sayang juga waktunya terbuang gitu loh. Jadi aku saranin kalian lakukan dulu hal yang mesti kalian lakukan sebelum ujian UMPTKIN dimulai. Kemudian yang ketiga, ini informasi yang paling penting banget, Kak. Bagaimana sih bentuk teguran pada saat ujian online UMPTKIN tahun 2020? Nah, jadi kemarin aku mendapatkan peserta UMPTKIN yang aku wawancarai, katanya itu pernah ditegur. Nah, jadi bentuk tegurannya itu dia chat kalian lewat WA. Jadi panitianya itu chat kalian lewat WA, karena kan pada saat kalian mengisi formulir itu kalian mengisi nomor WA ya atau nomor telepon. Jadi kalau kalian ditegur itu langsung masuk notifikasinya di WA kalian, dan katanya itu seperti ini: mohon maaf kepada peserta bla bla bla, nama kalian semisalnya aku ya, mohon maaf kepada peserta Leni Agustin, wajah Anda tidak terlihat di kamera. Nah, semisalnya pada saat ujian itu kalian sering balik kanan, balik kiri, nah makanya kalian ditegur, dan itu bentuk tegurannya masuk di WA kalian. Seperti mohon maaf kepada peserta UMPTKIN tahun 2021 atas nama Leni Agustin, wajah Anda tidak terlihat di kamera, coba login kembali. Nah, jadi seperti itu bentuk tegurannya yang aku wawancarai kemarin. Terus maka dari itu kalau kalian mau mendaftar UMPTKIN itu kalian masukkan nomor WA yang aktif gitu loh, kalian pakai sampai ujian.
Jadi gitu deh guys bentuk tegurannya. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin kalian jangan pernah ditegur ya, karena kan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita minta. Dan penting juga kameranya, kualitas kamera atau handphone atau komputer yang kalian pakai nanti itu harus bagus, harus yang mendukung itu, oke? Pertanyaan terakhir di video ini, sebenarnya ini nggak terlalu apa ya pertanyaannya, yaitu kalian dengar aja pertanyaannya. Kak, pada saat ujian UMPTKIN apakah kita bisa melihat Google atau melihat buku? Nah, jadi pertanyaan ini menurut aku gimana ya? Gimana ya guys, sebenarnya ini nggak perlu dipertanyakan gitu loh, karena yang namanya ujian ya kita nggak boleh melihat apapun itu, apalagi melihat Google, apalagi melihat buku. Nah, karena kan sesuatu yang dimulai dengan hal yang nggak baik, hal yang negatif, itu hasilnya juga akan nggak baik juga, hasilnya akan kembali lagi ke sesuai rencana kita yang awalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau kesuksesan, mau kelolosan, kita harus memulainya dari hal yang baik, dari hal yang jujur gitu loh. Aku yakin kalian pasti bisa mengerjakan soal ini tanpa melihat Google, tanpa melihat buku. Karena walaupun kalian melihat Google, itu soalnya nggak ada di Google ya. Dan apalagi yang soal matematika itu nggak ada di Google guys. Maka dari itu mungkin ada sih yang sama tapi angkanya beda. Mau gimana pun kalian harus mengerjakannya gitu loh. Jadi ayolah kita mengerjakan ujian ini dengan baik, dengan awal yang baik, dengan kejujuran, supaya hasilnya juga memuaskan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalian kerjakan soalnya dengan jujur. Yap, segitu dulu guys video saat ini. Dan jika masih ada informasi yang belum kalian tahu, kalian boleh komen di bawah aku harus bikin video apa lagi tentang UMPTKIN. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, karena semakin banyak yang subscribe tentunya aku semakin rajin bikin video, semakin semangat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin, karena di sana banyak banget informasi tentang UMPTKIN serta tryout gratis. Dan follow Instagram aku juga Leni Agustin 10, karena di sana tuh aku sering banget live supaya kita bisa sharing tentang UMPTKIN. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.